Jadi kalau orang misalnya ini bosan, jangankan dengan tadi saya bilang bukan jangankan dengan istri, dengan orang tua, dengan anak kita bosan, Anak, iya. dengan diri. Dengan diri itu udah paling ekstrim dah. Kalau udah bosan sama diri berarti kita bisa bosan sama semuanya. Semua orang ada bosannya sama diri. Iya. Orang-orang yang pura-pura happy tetap akan bosan dengan Iya, diri. akan bosan Pasti dengan akan ada momen di mana dia lihat dirinya dia bosan, dia kepingin jadi yang lain. Iya. Dia kepingin keluar dari jati dirinya, kepingin lompat jadi apa tadi Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo kayak seru juga ya. Iya, atau Messi atau Messi, hal-hal yang iya. dia ingin dari orang lain. Jadi dia kepingin terbang dari Dirinya. postur dirinya ini tadi, dari kerangkeng dirinya kepingin menjadi orang lain kan. Iya. Pada akhirnya kalau itu terus mau cerai sama siapa lagi? Cerai sama diri lo. Nggak bisa Iya sih, kan. nggak bisa. Nah, jadi terima bahwa memang diri kita ini mengandung sekian banyak kelemahan. Yuk, kelemahan itu kita akui. Setelah kita akui baru kita ada peluang untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama Ana Acing Muhdor dan Ustadz Musa Kazim. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ustadz, Ana tadi lihat di Google Ustadz, perceraian tahun 2020 bulan Agustus. Tebak Ustadz, berapa jumlahnya kira-kira? Ya banyak lah mungkin. 300.000 lebih Ya. bulan Agustus perceraian. Ana kebetulan nggak ngecek angka pernikahannya karena Ana juga belum siap menerima fakta-fakta itu kan. Jadi supaya tetap pada koridor ilmiah, nggak subjektif. Apa sih Sat, yang terlintas di pikiran antum ketika antum mendengar kata perceraian? Yang mana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim mayoritas dan bisa dibilang terbesar di dunia. Tapi angka perceraian menunjukkan bahwa pendidikan Islam terhadap rumah tangga ini nggak sampai ternyata. Karena anak pribadi mengira ketika informasi atau arahan yang agama berikan itu bisa menyelamatkan pernikahan. Kalau anak tidak salah. Kalau anak nggak salah ya. Kalau agama memberikan informasi tentang pernikahan, anak kira bisa menjadi vitamin untuk sebuah lembaga. Kan minggu lalu kita bahas bahwa pernikahan adalah lembaga terkecil, lembaga sosial terkecil. Gimana antum melihat ini? Iya, jadi pertama ini musibah ya jelas. Karena kalau kita lihat orang ini kan untuk menikah dia perlu proses panjang, tidak seperti sekedar pertemanan. Bisa jadi ketemu di mall, ketemu di taman, ketemu di bus, dia jadi teman. Jadi teman ya. Tapi kan pernikahan itu kan butuh tahapan demi tahapan, pikiran, pertimbangan dan lain sebagainya. Setelah semua itu diambillah kesimpulan, oke, saya mau menikah sama kamu. Berarti ini harusnya sesuatu yang lebih matang ketimbang sekedar pertemanan pergaulan umum. Pertemanan eksiden bisa dibilang. Bisa sebagiannya begitu, bukan sesuatu yang kita rencanakan. Betul. Bayangkan kalau sesuatu yang kita rencanakan aja kita gagal, bagaimana dengan sesuatu yang tidak situasi pertemanan dan persahabatan, dan juga perkenalan dan pergaulan secara umum. Jadi sebenarnya ini musibah dilihat dari sisi itu, bahwa berarti memang banyak orang punya masalah moral, punya masalah karakter, punya masalah sifat, yang itu berarti ya pandemi, wabah yang perlu diwaspadai oleh ahli-ahli agama, ahli-ahli moral, para pendidik, guru, mereka yang berwenang di bidang itu. Berarti integritas sosial kita ini, atau integrasi sosial, atau apa ya, suasana hidup ini sudah sangat genting ya, karena begitu banyak orang bercerai yang padahal dia sesuatu yang harusnya sakral, harusnya diagungkan. At least dipertahankan lah ya. Nah, harusnya dipertahankan. Kayak kan kalau misalkan kita
Cuma kita juga nggak bisa bilang, anak tuh kadang berpikir gitu. Kita juga nggak bisa berpikir kayak, ya udah sih lu jalanin aja sih, namanya orang kurang lebih sih. Kita juga nggak bisa berpikir karena kita kan nggak ada di posisi orang yang Betul. bercerai itu. Betul. Ana sampai saat ini by default, Ana melihat perceraian suami istri dua-duanya korban menurut Ana. Ya. Ya bisa. Ya pasti orang bercerai pasti akan mengalami kesulitan mental, Iya. psikologis, Betul. dan akan mengarungi berbagai krisis yang Iya. bisa jadi berakhir pada sebuah kesengsaraan hidup yang lebih Iya, parah lebih daripada orang yang Daripada pernikahannya boleh jadi daripada mempertahankan ke rumah tangga yang Betul. kokoh. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat filosofi perceraian, kenapa agama tetap membolehkan perceraian? Itu seperti seorang insinyur membangun gedung, dia tetap harus memberikan porsi untuk emergency exit, ya. Kita pernah bahas juga ini. Jadi ada pintu darurat yang harus tetap ada, meskipun sang insinyur arsitek dari bangunan itu tidak ingin ada kebakaran. Nah, tetapi ternyata orang yang telah keluar melalui pintu darurat tadi, melihat gedung terbakar, itu bencana baru bagi dia yang bersifat mental, psikologis yang lebih besar daripada daripada orang yang kalau bertahan ya terbakar mati, nggak mungkin, jadi dia harus keluar. Jadi proses yang harus dipikirkan itu adalah bahwa setelah perceraian, persoalan yang ada di dalam keluarga itu bukan berhenti, bisa jadi itu berlanjut. Jadi orang harus kita takut-takuti lah, bahwa bercerai itu bisa-bisa beban seumur hidup. Nah, maka dari itu kan dalam hadis disebutkan bahwa ada istilah abghadul halal atau akrahul halal. Jadi halal yang paling dibenci oleh Allah. Mengapa? Karena pernikahan itu sebenarnya harusnya dia menjadi wadah bagi dua insan untuk sama-sama berkembang, maju, mendewasakan diri seperti yang kita bahas pada podcast sebelumnya. Tetapi ternyata banyak orang nyemplung masuk ke dalam wadah ini tanpa pikiran-pikiran yang benar. Jadi tidak ada pendidikan pranikah yang benar dan komprehensif. Ngapain sih masuk ke tempat itu kalau memang belum punya pikiran dan konsep tentang apa yang ada di dalamnya dan apa tujuan kita masuk di dalamnya. Nah, jadi ibaratnya tidak sedikit orang yang terseret oleh situasi tertentu akhirnya dia menikah. Salah satu dari penyebab perceraian adalah karena individunya belum memiliki konsep tentang pranikah yang baik, yang benar dan baik, tidak punya persiapan yang baik, ya, dan sempurna ya. Harusnya dia punya minimal di konsep dia yang sempurna tentang minimal konsepnya ideal dulu deh. Walaupun pada penerapannya kurang-kurang, paling nggak di kepalanya tuh udah bagus dulu. Contoh aja beginilah, kita walaupun nggak menutup kemungkinan orang-orang yang udah punya konsep yang ideal tentang itu masih bisa terseret juga. Masih bisa, karena itu tadi, itu kan tetap pada akhirnya adalah sebuah pintu darurat yang Allah buatin buat manusia biar nggak kebakaran di dalam rumah tangga. Artinya gini, perceraian apapun jenisnya, antum menamai itu musibah. Musibah pasti, dan itu seperti tadi nanti sudah sampaikan bahwa itu korbannya adalah kedua belah pihak plus anak-anaknya kalau mereka, dan juga kedua keluarga. Musibah yang bersifat sosial ya, bukan musibah alam. Yang itu semua itu handmade lah istilahnya, musibah yang dibuat oleh manusia sendiri, tercipta oleh apapun lah faktornya. Nah, jadi yang kita perlu ingatkan adalah bahwa mengapa orang itu sampai bisa bercerai? Logisnya itu karena pertama kali dia tidak punya konsep yang benar tentang pernikahan. Nah, kemarin kita, dan di sini ingin Ana tegaskan lagi bahwa pernikahan itu adalah sarana manusia, dua insan setidaknya, dan juga siapa saja yang terlibat dengan dua insan itu, keluarga kedua belah pihak, untuk maju secara kemanusiaan, untuk mengalami pertumbuhan secara kemanusiaan. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah lembaga sosial terkecil untuk melakukan pendidikan. Artinya lembaga sosial terkecil dengan misi paling besar. Iya, pendidikan manusia. Karena itu kan hasilnya, ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran, itu hasil yang luar biasa, yang khas manusia. Mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini bayangin, sakinah. Ini kan hal-hal yang tidak bisa. Ini kan binatang nggak ada. Nggak nyampe ke situ. Gitu kan. Ya, artinya kan berarti kan pernikahan ini adalah lembaga sosial masyarakat, lembaga terkecil dalam
dalam masyarakat yang memiliki visi paling ideal untuk kehidupan alam semesta bahkan. Iya, dan pendidikan manusia biar dia tumbuh. Karena manusia ini kan untuk tumbuh dia perlu gesekan-gesekan, perlu interaksi. Karena manusia tidak bisa tumbuh sebagai manusia kalau dia di hutan. Kalau dia dilemparkan ke hutan atau di puncak gunung nggak ada manusia yang lain, mungkin dia akan tumbuh seperti binatang, yaitu biologis. Dia perlu manusia lain untuk saling mengisi, kan interaksi. Nah, tampaknya dari beberapa kasus yang kita sama-sama tahu lah, pasti ada teman-teman kita yang bercerai dan lain sebagainya, kita melihat bahwa ketika ini ada beberapa alternatif atau ada beberapa kemungkinan orang bercerai. Pertama, tidak memiliki konsep pranikah yang benar tentang apa itu pernikahan. Satu, jadi ketika dia masuk itu seperti masuk hutan tanpa peta, tanpa peralatan dan lain sebagainya, sehingga dia di situ putar-putar dan ketakutan dan kesedihan dan mengalami kesendirian dan kesusahan dan seterusnya, dan dia cepat-cepat ingin keluar. Kan gitu. Ini masuk hutan, takut ada banyak binatang dan seterusnya. Maka dia akan mengalami seperti itu. Atau kalaupun dia punya konsep pranikah yang baik, dia tahu apa itu pernikahan, tujuan pernikahan dan sebagainya. Ternyata dia masuk hutan itu dia mengalami hal-hal yang baru. Harusnya dia menyerap itu, bukan dia ketakutan dengan hal baru. Jadi memiliki sikap menerima ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sebagai bagian dari apa? Penerimaan terhadap takdir, penerimaan terhadap kenyataan. Umpamanya saja dia mengharapkan seorang istri yang baunya harum terus, mulutnya enak terus, keluar tutur kata yang lembut dan lain sebagainya dan seterusnya, dan tidak pernah bosan dan seterusnya. Itu nggak ada dalam kenyataan hidup. Nggak ada di realitas kayak gitu. Nggak ada. Jadi mohon, kalau kamu menemukan apa yang tidak kamu ekspektasi, tidak kamu harapkan sebelumnya, terimalah itu sebagai bagian dari kenyataan. Bagian dari kenyataan, iya. Jadi perlu sikap saat menikah, sikap yang realistis, logis, menghadapi kehidupan ya begini. Kalaupun kamu bercerai dengan si dia, kamu menikah sama yang lain juga akan seperti dia pada akhirnya. Nah, jadi sikap di tengah hutan atau di tengah pernikahan tuh harus punya sikap bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ditambah lagi harus punya keyakinan bahwa pada akhirnya kepahitan ada di dalam pernikahan itu lebih baik daripada kepahitan dan kesusahan seorang diri di luar lembaga pernikahan. Karena seperti yang kita sebutkan, ini kebutuhan. Kalaupun kamu sudah diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhanmu, kemudian kamu tidak menemukan apa yang kamu butuhkan, ya kamu tidak bisa lari dari situ. Pada akhirnya ini tetap ada sesuatu kenyataan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyikapi pernikahan seperti semua hubungan lain. Bahwa manusia itu pasti akan mengalami bosan, suntuk, jenuh, dan terimalah kenyataan bahwa ketika itu menghinggapi salah satu pasangan, mohon pasangan yang lainnya paham. Jangankan dengan betul banget. Jangankan dengan pasangan yang terhubung pada saat kita sama-sama dewasa. Dengan orang tua kita juga kita akan mengalami kejenuhan yang sama. Capek ada saat. Jangankan dengan orang tua kita, dengan muka kita sendiri, dengan diri kita sendiri, manusia akan mengalami kelelahan. Makanya orang suka ya, coba gue jadi Cristiano Ronaldo ya, berarti udah capek sama diri itu. Persis. Jadi maksudnya, kalau kamu karena ada kelelahan dalam hubungan, kamu mau menghindar. Sekarang kalau kamu sudah lelah sama dirimu, mau kemana? Mau bunuh diri. Benar. Nggak ada jalan keluar. Nah, apa artinya? Artinya terimalah kejenuhan, kesuntukan sebagai realitas yang harus dilalui. Sama seperti orang sakit. Jangan pernah ada orang bilang, aku nggak mau sakit. Loh, ya jangan hidup. Nah, persoalannya bukan itu. Nggak ada, Firaun juga sakit, tapi misalnya sakitnya dengan cara yang berbeda. Pada akhirnya ketika manusia hidup dia akan mengalami sakit. Dia juga akan mengalami kejenuhan. Bagaimana kita menyikapi sakit dan kejenuhan itu yang harus kita lalui? Sikapilah dengan tabah dan pikirkan efek buruk dari kalau kamu lari dari kejenuhan. Apakah kalau kamu lari dari kejenuhan ini atau kesuntukan ini atau kebosanan ini, kamu akan tidak menemukan kebosanan lain? Pasti. Buktinya tadi saya bilang, ngelihat kaca, cermin, tidak sedikit orang bilang, bosan juga sama muka ini ya. Padahal itu dirinya sendiri. Nah itu, manusia jadi harus punya sikap seperti itu. Dan itu
agama memberikan jalan keluar, misalnya ya sabar, pada akhirnya manusia itu harus menerima takdir, harus ridho, harus siap menghadapi bahwa dia ini ya manusia biasa dan seterusnya dan seterusnya. Dan Ya, agama itu pada dasarnya gitu. Pada dasarnya agama itu paling senang ngingetin kita kalau kita ini lemah ya Sat ya. ya memang itu. Bener gak sih? Kayak Ya. Allah tuh sering banget kayak kita tuh kayak disuruh sabar. Maksudnya apa? Ya lu nih gak berdaya. Betul. Udah, terima. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah. Nah, itulah yang harus sikap menerima kenyataan bahwa kita ini pada akhirnya bodoh, lemah, tidak memiliki banyak Bener. Gak punya apa-apa. sarana Ya. untuk sok-sokan. Untuk ya Nah, ini yang penting. Karena itu sebenarnya salah satu hakikat dari penghambaan. Ah. Jadi arti dari hamba artinya apa? Kamu kan hamba kan? Oke, kembali kepada Tuhan. Oh, saya lagi lemah. Ya kembali kepada Tuhan. Itu cari kekuatan dari Dia, cari kesempurnaan dari Dia, cari kemuliaan dari Dia, cari karunia Dia dan seterusnya. Ini salah satu dari hakikat maksud tujuan agama. Iya. Biar manusia itu hidupnya sadar bahwa dia ini dalam sebuah perjalanan sebagai hamba. Nah, tapi seringkali justru di situ manusia itu lupa. Akhirnya dia kepingin jadi tuan, kepingin dipandang hormat, jadi dia melihat ketidakhormatan itu sebagai musuh. Loh, bagaimana itu sebagai musuh? Dia melihat ketidaksempurnaan sebagai musuh. Bagaimana kalau dia melihat ketidaksempurnaan sebagai musuh? Padahal di dalam dirinya ketidaksempurnaan hakikatnya. Padahal di dalam dirinya kebodohan. Kenapa dia musuh? Iya. Dia harus menerima itu. Dengan dia menerima kenyataan-kenyataan yang hakiki tentang dirinya, bahwa sifat-sifat buruk itu ada di dalam dirinya. Dengan menerima itu, ada potensi dan peluang untuk dia memperbaiki. Tapi kalau dia lari, nggak ada potensi untuk memperbaiki. Jadi kalau orang misalnya ini bosan, jangankan dengan tadi saya bilang jangankan dengan istri, dengan orang tua, dengan anak kita bosan, Anak, iya. dengan diri. Dengan diri itu udah paling ekstrim dah. Kalau udah bosan sama diri berarti kita bisa bosan sama semuanya. Semua orang ada bosannya sama diri. Iya. Orang-orang yang pura-pura happy tetap akan bosan dengan Iya, diri. akan bosan Pasti dengan akan ada momen di mana dia lihat dirinya dia bosan, dia kepingin jadi yang lain. Iya. Dia kepingin keluar dari jati dirinya, kepingin lompat jadi apa tadi? Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo kayak seru juga ya. Iya, atau Messi atau Messi. hal-hal yang Iya. dia ingin dari orang lain. Jadi dia kepingin terbang dari Dirinya. postur dirinya ini tadi, dari kerangkeng dirinya kepingin menjadi orang lain kan. Iya. Pada akhirnya kalau itu terus mau cerai sama siapa lagi? Cerai sama diri lo. Nggak bisa Iya sih, kan. nggak bisa. Nah, jadi terima bahwa memang diri kita ini mengandung sekian banyak kelemahan. Yuk, kelemahan itu kita akui. Setelah kita akui baru kita ada peluang untuk memperbaiki. Tapi kalau kita tidak mau mengakui, akhirnya kita lari terus. Padahal kita lari dari bayangan. Ada nggak orang yang bisa kabur dari bayangannya? Nggak bisa. Ente lari cepat dia juga ikut cepat, ente berhenti dia ikut berhenti, ente duduk dia ikut, ente baca apa-apa dia baca juga, nggak bisa ente pada akhirnya, ente nggak bisa lari dari Nggak kenyataan. bisa lari. Jadi satu-satunya cara ente terima ini bayangan anak. Kalau anak duduk dia akan duduk sama anak jalan dia akan jalan, anak lari dia akan lari, anak masuk mobil dia akan masuk mobil, anak naik gojek dia akan. Nah, menerima kenyataan itu adalah salah satu prinsip agama. Ya. Jadi menjadi realistis itu ternyata kalau kita baca ini kalau sedikit mau ilmiah itu filsafat Islam itu dasarnya adalah realisme, yaitu menerima kenyataan sebagai kenyataan dan tidak mengarang cerita sendiri di kepala kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya kenyataan itu akan memusuhi kita. Iya. Seperti tadi ilustrasinya orang yang memusuhi bayangannya sendiri, mau lari dari bayangannya sendiri nggak bisa, gitu kira-kira. Oke. Sat, bagus banget Sat. Pemaparan antum ini very good Sat. Tapi antum belum menjawab pertanyaan sampingan dari penjelasan anak awal soal banyaknya tinggi angka perceraian di negara yang mayoritas Muslim. Iya. Jadi kalau apa yang salah sih Sat sebenarnya Sat? Ya itu tadi. Sebenarnya kan gini, kalau misalkan kita pakai kesadaran bahwa kita lemah ya, kita juga kalau berpikir adil, kita melihat orang lain atau kita melihat pasangan kita juga lemah. Betul. Sebagaimana lemahnya kita. Kita miskin, dia juga miskin. Sebagaimana miskinnya kita bodoh, dia juga bodoh. Sebagaimana bodohnya kita.
Dia punya kita punya perasaan, dia juga Dia juga punya perasaan. tolong hargai. Iya. Kita punya ego, dia juga punya ego. Dia ngomong sesuatu yang bikin kita sakit tanpa dia sadarin. Berarti kan kita juga, jangan-jangan kita juga pernah. Persis. Iya dong. Berarti kan kalau misalkan kayak pasangan kita dua-duanya kepalanya kita ngadepin ke Allah nih, selesai persoalannya. Nah, jadi gini, kalau menurut Ana salah satu persoalannya agama itu seringkali sebagai hidangan ilahi itu cuman dilihat-liatin orang nggak mau makan. Orang ternyata punya pikirannya sendiri tentang makanan yang enak. Oke. Dia jalan sendiri. Cuman agama dilihat-liatin, jadi dibuat simbol-simbol. Pada akhirnya nggak ada yang makan. Ada penulis besar Islam, ya, ulama besar Islam, Murtada Mutahhari mengatakan salah satu sebab agama tidak memiliki efek itu sama seperti sebab resep dokter tidak memiliki efek pada pasien, yaitu ketika pasien tidak mengikuti resep itu. Apakah entah dengan cara dia tidak meminum obatnya, entah dia meminum obatnya secara keliru, akhirnya resep dokter tidak berefek menyembuhkan si pasien. Kita ini sering punya karangan kita sendiri tentang agama. Sendiri. Kayaknya enaknya campur kopi nih obatnya. Iya, kan gitu kan. Jadi misalnya begini, menurut gua kalau agama ngomong gini, ini nggak bisa, masuklah yang lain aja lah. Kalau yang kayak gitu enggak lah. Yang ini boleh deh, yang itu enggak. Duh, berarti Anda tidak sedang menjalankan resep agama. Enggak, dia lagi ngajarin resep. Dia resep sendiri, dimodif sama dia. Dimodif, jadi dikustomisasi. Nah, akibatnya jangan salahkan agama. Salahkan kedisiplinan kamu dalam menjalankan serangkaian aturan itu yang jeblok gitu, kedisiplinannya yang punya persoalan. Nah, jadi satu contoh sedikit ya sebelum tambahkan. Anak kira semua banyak orang lah ya punya pasangan. Kita juga harus sadari pasangan kita, kalau kita bosan sama pasangan kita, ingat dia juga ada bosan. Dia juga bosan. Dia juga sama. Kita tidak tahu tentang dia juga tidak tahu tentang kita. Jadi ada ruang-ruang yang harus kita bagi rata. Sebagai manusia ya. Nanti sebagai laki dan perempuan itu beda. Nanti enggak, emang gini, emang kita tuh nggak bisa kenalin pasangan kita secara utuh ya. Sama, mengenalin 5% aja kita nggak bisa kenalin pasangan kita. Oke, pertanyaannya, kita bisa mengenali diri kita secara personal? Kagak bisa. Jadi sebenarnya ini kita aja suka salah nentuin kebutuhan kita, kan berarti bukti bahwa kita sebenarnya nggak kenal sama diri kita kan. Malah kadang pasangan kita lebih kenal kebutuhan kita. Kenapa begitu? Karena manusia ini kan di dalam dirinya ada daya-daya, ada kemampuan-kemampuan, ada kekuatan-kekuatan yang benturan. Contoh, akal dengan syahwat. Ini benturan dia. Nah, kalau kita pilih pilihan syahwat, nafsu, akal kita suruh diem. Padahal keseluruhan diri kita itu di dalamnya ada akal dan ada syahwat, ada ghadab atau amarah, ada macam-macam lain, ada khayal. Nah, ini keseluruhannya. Jadi hanya makhluk manusia dan mungkin jin ya, yang memiliki di dalam dirinya itu kekuatan-kekuatan yang memang benturan terus. Sehingga ketika kita pilih salah satu kekuatan mengungguli yang lain, maka kita menjadi kekuatan itu, bukan menjadi diri kita sendiri. Yang seharusnya kan kalau menurut ilmu akhlak seimbang kan. Semuanya seimbang. Naiknya bareng. Persis. Nah, kalau seimbang semua kekuatan, maka itulah manusia. Itulah aku. Jadi kita sendiri emang kadang meninggalkan bagian-bagian esensi manusia kita. Betul. Kita sering ninggalin itu. Kita lebih milih kayak gue pengen jadi malaikat, gue pengen jadi binatang aja di momen-momen tertentu. Kalau keterusan lama-lama jadi tabiat. Betul. Tabiatnya tabiat binatang, ya enggak? Jadi luarnya orang, dalamannya kuda. Iya kan? Persis. Ribut. Dan kita kalau sudah kayak gitu, kita melihat diri kita sendiri secara objektif, kita akan takut. Kok udah jadi kuda hari ini? Apaan yang terjadi? Nah, beruang. Kuda mau beruang, rupanya sama nih pasangan. Yang satu kuda, yang satu beruang. Ya berantem lah. Nah, ternyata dalam penelitian neurologis ya, ilmu tentang saraf-saraf itu, ternyata di dalam benak manusia, di dalam otak manusia ini ada ribuan neuron ya.
yang satu sama lain tuh berkomunikasi. Neuron di otak kita di jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu komunikasi terus antara neuron satu dengan neuron lain. Jadi bayangkan di dalam kepala kita ini sebetulnya adalah suatu masyarakat. Nah, peradaban. Ya. Kalau kita sendiri punya pemahaman seperti itu, maka kita akan pertama menghargai diri kita dan tahu betapa lemahnya kita. Sekalinya salah satu neuron itu mengalahkan yang lain, kita sendiri marah sama diri kita, atau kita menjadi tidak seimbang, labil, nggak stabil dan seterusnya. Ya kita harus lihat juga pasangan kita seperti itu, teman kita seperti itu, maka kita akan relax menghadapi kekurangan orang. Orang lu juga banyak kekurangan, masa nggak relax menghadapi kekurangan orang? Gitu loh. Jadi levelnya gini mungkin ya, sebagai akhir dari pembahasan supaya mengerucut bisa. Anda menyimpulkan bahwa memang Anda ingat perkataan Red di Shawshank Redemption tentang penjara. Jadi kita dari tadi sebenarnya ngomongin perceraian, cuma kan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang udah terjadi kan lebih baik beri jelas sebabnya dong. Dan kita cari solusinya. Red pernah bilang ketika dia ngeliat temennya Brooks keluar dari penjara dan bunuh diri 50 tahun di penjara, begitu dia keluar dari penjara dia bunuh diri malah. Kata orang-orang dia udah putus harapan. Red menjelaskan bahwa penjara ini orang itu datang pertama kali benci, seiring berjalan waktu terbiasa, lama-lama orang ini butuh sama penjara. Butuh di penjara. Udah terlalu lama butuh. Lama-lama apa? Dia nggak bisa hidup selain di situ. Artinya adalah kita tuh bisa mencintai kekurangan. Pesannya tuh itu menurut Anda. Kita ini bukan tipikal manusia diciptain sama Tuhan itu bukan hanya mampu mencintai sesuatu yang indah. Betul. Sampai kita perlu mencintai sesuatu yang minus. Dan memang itulah tujuan dari bersosialisasi, bermasyarakat. Bahwa manusia akan melihat cermin di orang lain. Kamu lihat orang lain buruk berbohong, ya kamu minimal tidak berbohong. Kalaupun pada akhirnya kamu berbohong, kamu ingat kamu juga punya keburukan yang kamu nggak sukai pada orang lain. Nah, memang kemudian ada rumusan gini, Cik. Ternyata menurut ahli-ahli. Ini kembali kepada perceraian. Perceraian itu akan terjadi ketika dua-duanya sudah memberikan sinyal negatif. Jadi sinyalnya udah negatif. Betul. Tapi kalau salah satunya masih positif, dia akan tangkep gitu. Masih dia bisa terima itu pukulan-pukulan tuh. Betul. Tapi kalau dua-duanya udah negatif, artinya sama-sama tidak bisa bercermin. Jadi cermin dia melihat pasangannya, dia nggak demen, padahal dia sebenarnya lihat dirinya di situ. Pasangannya lihat dia juga begitu, nggak demen, padahal sebenarnya dia nggak demen sama dirinya. Akibatnya sebenarnya orang yang bercerai itu sebenarnya dia sedang bercerai dengan dirinya sendiri juga. Nah, kecuali memang ada alasan-alasan yang sangat rumit ya. Artinya special case dalam perceraian itu lain. Kita nggak bahas itu. Kita bahas yang umumnya orang bercerai. Yang begitu banyak yang kita saksikan di sekitar kita, ya kan? Jadi kalau kita lihat teman-teman kita lah, teman-teman orang yang kita kenal dan lain sebagainya bercerai untuk hal yang sepele kadang-kadang. Ada orang bercerai hanya karena tidak mau, maaf ini. Jadi ada orang yang bercerai hanya karena tidak mau mendengar istrinya mengatakan kata tertentu, cerai. Loh, apa kamu sudah pernah rewind kehidupanmu dan kamu tidak pernah mengatakan itu kepada orang lain atau kepada istrimu? Kamu sudah yakin itu? Kok hanya karena 1-2 perkataan kamu mau cerai? Itu kan kegilaan yang harus diredam. Harus dihilangkan. Kalau enggak, bukan hanya kepada istri kita nggak bisa, kita kepada orang tua nggak bisa, kepada siapapun. Gitu. Enggak, jadi memang ini pesannya universal sebetulnya. Sebagian manusia itu yang Anda perhatikan, Ustaz. Mereka membenci sebuah kekurangan, membenci sebuah sikap yang buruk hanya karena bukan dia pelakunya. Jadi dia benci karena orang lain yang melakukan itu. Padahal kalau dia yang melakukan nggak apa-apa. Jadi dia membenci itu. Contoh, orang nipu, katakan. Kalau dia jadi pelaku dia nggak benci. Penipuan itu bahkan dianggap sebagai kemenangan. Kemenangan dianggap. Orang dia nggak suka ngelihat, dia nggak suka dihina, katakan. Tapi kalau dia menghina? Tapi kalau dia
bagus dengan semangat 45. dengan semangat 45. Jadi banyak sebagian orang itu membenci sebuah keburukan Ya, hanya karena bukan dia pelakunya, karena dia korbannya. karena dia korbannya. Makanya tadi kita sebetulnya memulai ini dengan mengatakan apa? Sikap menerima kenyataan dan kekurangan dalam kenyataan yang ada itu adalah sikap hidup baik terhadap diri kita sendiri. Sikap hidup yang harus kita jaga terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap pasangan kita, terhadap siapapun di dunia ini. Sedemikian sehingga kita tuh gak mudah seolah-olah kita yang harus menang. Oh, tunggu dulu. Jangan-jangan kamu sebenarnya yang posisi kalah. Iya. Gitu. Betul. Keren, Sat. Keren. Ini keren banget ini. Ya. Ada nggak, Sat? Penutup, Sat? Ya. Buat mereka yang baru menikah ya kan, seperti ente ya. Oke, seperti Ana lah. Karena kira kita harus menikmati segala derita pernikahan sebagaimana segala bahagianya. Iya. Segala sukanya dalam pernikahan sebagaimana juga segala dukanya. Iya. Dengan begitu kita mengayun dalam pernikahan itu seperti orang di dalam samudra yang sedang menaiki kapal. Dia akan fleksibel. Tapi kalau kita mau cuman bahagia doang, ya sudah nggak akan ada. Iya, di pikirannya susah gitu ngebayangin. Nggak bakal ada pernikahan buat dia. Dan bukan hanya pernikahan dengan si A yang berakhir dengan perceraian, dengan siapapun. Dengan dirinya dia juga akan ada persoalan. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke deh, gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.